Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, kali ini aku mau ngebahas nih tentang para bajak laut terkuat yang bukan pengguna buah iblis. Dan tentunya mereka ini ya semua masih aktif sebagai bajak laut. Jadi orang kayak Silver Relic atau Vista yang udah pensiun dari dunia bajak laut pastinya ya gak bakal masuk di list ini ya. Tapi sebelum kita bahas siapa aja yang masuk ke list, aku tuh mau jelasin dulu sedikit tentang power system yang ada di dunia One Piece, guys. Soalnya mau nggak mau, hal ini nantinya akan saling berhubungan dengan kekuatan para karakternya. Ya seperti yang kita tahu, buah iblis awalnya menjadi power system utama di dunia One Piece, di mana ya seseorang yang mau makan buah iblis akan mendapatkan kekuatan instan, namun ya akan kehilangan kemampuan berenangnya. Banyak contoh karakter sih yang jadi semakin kuat hanya dengan memakan buah iblis jenis apapun. Contohnya aja di Arc Quarter 7 deh, waktu Kaku dan Khalifa ditawarkan 2 buah iblis. Keduanya ini nggak mengetahui buah iblis itu akan memberikan kekuatan seperti apa. Namun Rob Lucci yang sudah memakan buah iblis terlebih dahulu memberitahu mereka kalau apapun jenis kemampuannya pastinya akan membuat mereka semakin kuat. Namun meski mayoritas orang-orang kuat memakan buah iblis, guys, nggak sedikit juga nih orang-orang yang memilih untuk nggak makan buah iblis, tapi tetap bisa bersaing atau bahkan lebih kuat. Buktinya aja Roger dan Relic yang bisa dikatakan lah sebagai duo paling mematikan pada masa kejayaannya kan. Keduanya ini hingga saat ini diketahui bukanlah seorang pemakan buah iblis. Dari situlah nih konsep power system bernama Haki diperkenalkan, di mana Haki ini gampangnya bisa kita anggap sebagai counter lah bagi para pemakan buah iblis. Khususnya bagi mereka yang memakan buah iblis tipe Logia. Dan kekuatan yang disebut Haki itulah yang dipakai oleh para non-devil fruit user agar bisa bersaing dengan orang-orang yang kuat yang memakan buah iblis tentunya. So, di sini aku bakal urutin nih orang-orang kuat yang gak memakan buah iblis, guys. So, let's go! Di posisi pertama tentunya ada Shanks yang merupakan kapten dari bajak laut Akagami. Shanks jadi satu-satunya orang yang bisa menempati posisi Yonko, padahal Shanks ini bukanlah pemakan buah iblis, guys. Seperti 4 orang lainnya nih yang juga menduduki atau pernah menjadi seorang Yonko. Namun meski hanya bergantung dengan kekuatan haki dan sebuah pedang, kemampuan Shanks ini jelas gak bisa diremehin lah. Karena kita sendiri pernah lihat momen langit terbelah dikarenakan bentrokan antara Shanks dan Shirohige. Dari momen itu aja kita semua tahu kalau kemampuan Shanks jelas di atas rata-rata. Seenggaknya, Shanks ini pasti bisa menggunakan haki raja di setiap serangannya, yang mana serangan dari Shanks bakalan bisa melukai siapapun, guys. Menariknya, Shanks sendiri sebenarnya punya kesempatan loh buat makan buah iblis. Namun entah karena alasan apa, Shanks dan krunya ini nggak ada yang mutusin buat makan buah iblis tersebut. Makanya akhirnya buah iblis Gomu Gomu no Mi ini malah berakhir di perutnya Luffy. Terus karena belum ada informasi lebih lanjut sih mengenai kru dari Shanks, jadi aku nggak masukin Ben Beckman, Lucky Row, ataupun Yasop di list ini. Soalnya kalau aku masukin, ya jelas 4 besar bakal dikuasain sama bajak laut Akagami. Lanjut di posisi kedua ada Jesus Burgess, yang merupakan komandan pertama di bajak laut Kurohige. Meski nggak menutup kemungkinan kalau Burgess nantinya bakal punya kekuatan buah iblis seperti yang terjadi pada Shiryu yang tiba-tiba punya kekuatan Suke-Suke no Mi nih. Tapi sejauh ini ya guys, harusnya sih dia masih bisa dikonfirmasi sebagai orang yang belum makan buah iblis. Karena seperti yang kita tahu, Burgess ini gagal mendapatkan Mera-Mera no Mi maupun Gomu Gomu no Mi yang jadi incerannya waktu di Arc Dressrosa. Masalah kekuatan harusnya nggak perlu diraguin lagi sih. Soalnya menyandang posisi komandan pertama aja harusnya sih udah jadi bukti kalau Burgess ini adalah orang kedua terkuat di kelompoknya. Next, di peringkat ketiga guys, ada Roronoa Zoro dari bajak laut topi jerami yang jelas-jelas sekarang sedang menantang orang kedua terkuat nih di bajak laut Beast Pirate. Zoro memiliki kemampuan yang sangat kecil untuk memakan buah iblis karena di kelompok topi jerami sekarang seenggaknya udah ada 4 orang yang memakan buah iblis. Untuk kekuatan dari Zoro sendiri udah dia buktiin ketika Zoro ikut membantu menahan Big Mom dan Kaido di atap Onigashima, dimana selain berhasil menahan beberapa serangan mematikan dari kedua Yonko tersebut nih, Zoro bahkan bisa memberikan kenang-kenangan ke tubuh Kaido. Hal itu harusnya cukup jadi bukti. Meski Zoro bukanlah pemakan buah iblis, namun dengan latihan dan kerja kerasnya, dia berhasil bersaing dengan orang-orang kuat di dunia One Piece. Selanjutnya nih, di posisi keempat ada Killer dari bajak laut Kid guys, yang memakan buah iblis buatan Smile yang gagal. Sehingga Killer bukannya mendapatkan kekuatan, melainkan kehilangan kemampuannya untuk berekspresi. Makanya Killer cuma bisa ketawa-ketawa doang meski dirinya ngerasa marah ataupun sedih. Killer juga sejak sebelum time skip udah jadi salah satu supernova nih bersama Zoro. Padahal keduanya bukanlah kapten sebuah bajak laut. Tapi hebatnya hingga sekarang keduanya masuk ke jajaran orang-orang terkuat dari generasi terburuk.
Makanya Killer dirasa sangat pantas lah untuk berada di posisi keempat. Next, di posisi kelima nih, ada koki dari bajak laut topi jerami, yaitu Vinsmoke Sanji guys. Yang juga merupakan bagian dari trio monster di kelompoknya, yang mana ngebuat Sanji ini bisa disebut sebagai orang ketiga terkuat di kru Hesape. Sanji itu bertarung hanya menggunakan kakinya, namun karena baru-baru ini dia mendapatkan red shoot dari Germa kan, makanya banyak orang yang ingin melihat Sanji nih menggunakan kemampuan terbaiknya sambil menggunakan red shoot tersebut, karena kita semua pasti penasaran nih seberapa kuatnya Sanji saat menggabungkan red shoot yang merupakan ilmu pengetahuan ditambah hasil latihannya selama ini. Lanjut nih, di posisi ke-6 ada Van Augur yang merupakan komandan ketiga di bajak laut Kurohige, yang sejauh ini juga kita ketahui nih bukanlah seorang pemakan buah iblis. Augur diketahui hanyalah seorang penembak jitu yang memiliki julukan The Supersonic, yang berarti Van Augur ini harusnya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan kecepatan. Bisa jadi Van Augur ini merupakan salah satu karakter tercepat di One Piece saat ini, tapi kita masih harus tunggu lebih sabar sih buat bisa lihat kemampuan dari karakter yang satu ini guys. Soalnya pasti banyak banget lah yang menunggu siapa yang lebih hebat dalam hal menembak antara Van Augur atau God Usopp, iya kan? Hingga saat ini, meski Usopp udah dikasih sedikit upgrade kekuatan dengan bisa menggunakan Haki Ken Bushoku, tapi aku sendiri ngerasa kalau saat ini Van Augur masih sedikit lebih hebat lah dari Usopp. Karena dulu kita juga pernah diperlihatkan Augur yang menembak Sigul yang lagi terbang di atas Going Merry. Yang kalau dari perkataan Chopper, tembakan tersebut ya berasal dari pulau yang sedang dituju oleh mereka. Namun Nami sendiri bilang kalau pulau tersebut bahkan belum terlihat. Nah, sehingga kita bisa simpulin guys, kalau jarak tembak dari Van Augur bahkan sebelum memiliki haki aja udah gila sih jaraknya. Apalagi sekarang udah time skip ya kan. Pasti dikasih beberapa upgrade lah sama Oda Sensei. Next, di posisi ke-7 nih ada Jinbe yang baru bergabung dengan SHP Crew. Dan pernah juga nih menjadi salah satu Shichibukai yang mana kita ketahui kalau Jinbe juga bisa menggunakan haki. Makanya Jinbe kayaknya menempati posisi keempat terkuat lah di bajak laut topi jerami. Jinbe bukanlah seorang pemakan buah iblis, karena kalau Jinbe memakan buah iblis, dia akan kehilangan setengah kekuatannya guys. Soalnya seperti yang kita tahu kan, ras dari Jinbe adalah manusia ikan, yang mana bertarung di air akan menjadi kelebihan bagi dirinya. Makanya nih, kalau Jinbe benar-benar mau memakan buah iblis, Jinbe harus bisa memastikan guys, apakah kekuatan yang diberikan oleh buah iblis tersebut setara dengan apa yang dia korbankan atau tidak gitu. Terakhir nih, di posisi ke-8 guys, ada Cavendish dari Beautiful Pirates yang juga menjadi salah satu orang yang ikut bergabung ke dalam armada besar topi jerami. Cavendish bukanlah seorang pemakan buah iblis, melainkan dia memiliki dua kepribadian, di mana kepribadian lainnya itu dipanggil dengan sebutan Hakuba. Dan ketika Cavendish dikuasai oleh Hakuba, bukan hanya wajahnya yang berubah, namun sifatnya pun berubah menjadi gak kenal ampun, liar, dan menyerang siapapun lah pokoknya. Bahkan Bartolomeo aja memilih untuk mengurung dirinya dalam sebuah perisai, sehingga dia nggak bisa tuh diserang oleh Hakuba. Ya, selain memiliki kecepatan yang tinggi, Hakuba juga memiliki kemampuan berpedang yang sangat terampil. Bahkan Dellinger aja dibuat gak berdaya loh saat menghadapi Hakuba. Makanya jika Cavendish bisa menguasai Hakuba, udah pastilah dirinya akan bertambah kuat nih guys. Oke, jadi itu semua adalah 8 orang terkuat guys yang gak memakan buah iblis. Semoga aja nantinya sih makin banyak orang-orang kuat yang diperkenalkan gak makan buah iblis ya kan. Biar orang kuat di One Piece itu gak dimonopoli oleh pemakan buah iblis doang gitu. Oke, so segitu dulu aja lah buat konten kita kali ini. See you again next time. Adios karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.